lebih spesifik lagi tentang industri musik dalam konteks kita sebagai pelaku yang beriman Katolik, beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini bukan hal yang mudah semestinya, karena kalau kita mau melakukan segala sesuatu, memang sebagai seorang Katolik kita harus mendasari segala sesuatu itu di dalam terang kasih Tuhan. Kalau kita mengaku sebagai orang Katolik, kecuali kalau cuma sekedar Katolik KTP ya, kita mau ngawur-ngawur belum apa-apa. Tapi karena ini kita berada dalam komisi kepemudaan, kita melandasi dengan iman Katolik, yang mana itu iman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita harus melakukannya dengan benar. Dengan benar berarti harus berdasarkan firman Tuhan. Di luar firman Tuhan tidak ada kebenaran. Sekali lagi, di luar firman Tuhan tidak ada kebenaran. Mau kita sehebat apapun, sebagai musisi yang luar biasa pun, bisa menghasilkan uang yang sangat banyak, tapi kalau kita di luar kebenaran firman Tuhan, kita nggak ada apa-apanya. Walaupun KTP kita Katolik. Oke. Sebelumnya Ariska. Iya, Mas Miki. Saya mau membagikan, atau saya memulai dari satu ayat firman Tuhan, ya. Dan saya percaya nggak ada yang bawa Alkitab, itu semakin menguatkan penilaian saya bahwa saya memang berbicara tentang orang Katolik. Makasih dong. Apa? Saya juga malas bawa Alkitab dulu ya. Yeremia 29 ayat 11 bilang, "Aku ini tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku," firman Tuhan, "yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Rancangan akan hari depan yang membawa harapan." Berarti kalau Tuhan tahu rancangan yang ada pada kita, rancangan yang Dia sudah tetapkan sejak sebelum dunia dijadikan, Tuhan pasti akan menyertai kita di dalam kehidupan kita. Nah, kalau sekarang kita semua yang ada di sini, interest kita adalah di dalam bidang musik, otomatis kita kepingin ngejar sesuatu yang masih berkaitan dengan interest kita, musik, ya kan? Ini saya tadi makanya tanya, siapa yang anak band di sini? Anak band pasti kepingin bandnya sukses, bener kan? Yang jadi dokter pasti kepingin, ya sekarang kuliah kedokteran, kepingin cepat selesai, sambil kedokteran, koas dan jadi dokter praktek, atau nanti akan jadi dokter spesialis, subspesialis, atau jadi profesor ya. Nah, untuk anak-anak band, saya kasih tahu bahwa nggak ada yang kebetulan di dunia ini. Kalau kita punya keinginan menjadi pemain musik dan kita punya keahlian dalam hal musik, itu Tuhan yang sudah kasih. Rancangan Allah memang dinyatakan. Kalau Tuhan ingin kita jadi pemain musik atau berkarir dalam bidang musik, Tuhan pasti akan kasih kita talent. Cuman masalahnya, mungkin ada orang-orang yang kepingin bisa main musik atau sukses dalam bidang musik, cuma nggak punya talenta itu. Lebih baik ukur aja keinginan itu dan cari talenta kamu, potensi kamu di mana. Karena orang yang sukses adalah orang yang bekerja sesuai dengan potensi dan minatnya. Sekali lagi ya, orang yang sukses adalah orang yang bekerja sesuai dengan talenta dan minatnya. Kalau talenta dan minatnya di musik, kamu punya kemungkinan sangat besar untuk sukses di bidang musik. Tapi kalau nggak ada talent di musik, cuma kepingin jadi penyanyi ya, ikut Indonesian Idol, ikut akademi fantasi, itu kan kepingin ya sukses, cuma nggak punya kemampuan, makanya mereka gugur. Jadi lebih baik dikubur aja. Kalau memang talentnya itu jualan bakso, nggak apa-apa jualan bakso. Emang orang jualan bakso nggak ada yang kaya, banyak yang kaya. Talentnya di hal-hal yang lain, silakan. Yang penting itu talenta dari Tuhan dan kita kembangkan, kita pasti sukses. Nah, dalam industri musik juga seperti itu. Kita akan memulai dari satu hal yang bernama keinginan, ya. Anak-anak band Ariska, Mika, kalau punya lagu sendiri, pasti kepingin lagunya itu dinikmati oleh orang. Iya, benar. Itu yang normal ya, itu yang normal. Tapi ada anak band yang nggak bisa nyiptain lagu sendiri, akhirnya mereka mencari uang dengan bermain musik, tapi membawakan lagu-lagu orang seperti Band 40, home band di beberapa tempat hiburan. Nah, sekarang saya mau bicara mengenai band-band yang punya kemampuan untuk
menciptakan lagu sendiri. Saya masih punya lagu sendiri. Yang pertama, bikin satu keputusan, kamu mau bikin band atau solo. Kalau kamu merasa nggak punya teman yang bisa membantu kamu, mendukung kamu, lebih baik kamu solo. Tapi kalau kamu nggak bisa nyanyi, cari vokalis. Karena apa? Lagu kamu harus dinyanyikan dengan baik dan pesannya harus diterima dengan sangat jelas oleh para pendengar. Seorang vokalis adalah pembawa berita, messenger, dan itu harus dinyanyikan oleh orang yang tepat. Kalau kamu punya teman-teman yang bisa main musik dan mendukung kamu bikin band, yang pertama tentukan dulu, putuskan dulu format apa yang akan kamu ambil untuk menyampaikan karya cipta kamu. Yang pertama. Yang kedua, rekam lagu kamu. Rekam ini disebut dengan produksi semestinya. Kalau ada orang bilang, ayo rekaman yuk, recording yuk, itu sama dengan produksi. Orang bikin bakso ya produksi. Nah kalau ini di industri musik produksinya itu kita masuk studio rekaman. Entah itu di kamar, bisa juga kita punya Cubase 4, kita punya Pro Tools, kita punya peralatan yang standar, kita bisa bikin rekaman kita sendiri. Ya itu masalah teknis. Yang kedua, rekam lagu kamu. Yang ketiga, ini yang agak sulit. Setelah lagu kamu direkam, kamu punya dua cara untuk membuat lagu kamu dikenal oleh orang. Pertama, salurkan lagu kamu melalui jalur yang profesional, atau salurkan lagu kamu dengan cara kamu sendiri atau independen. Panitia memberikan saya 3 materi yang harus disampaikan, tapi 3 materi ini akan saya jadikan satu karena semestinya sama. Waktu saya sangat terbatas, saya akan memberikan secara bersamaan. Karena produksi musik baik itu dalam major label, minor label maupun independen itu sama semua. Dan major label seperti Sony Music, dulu Sony BMG, sekarang mereka sudah berpisah. Aquarius, Naga Suara, Musika, dengan fast forward atau the majors, label-label yang indie atau label-label yang minor, atau bahkan nggak punya label sama sekali, itu posisinya sama sekali. Disebut major label karena mereka punya equity atau modal yang major, besar. Disebut minor atau label biasa karena mereka modalnya juga biasa-biasa. Disebut independen karena mereka nggak punya uang biasanya. Dan itu yang saya tangani selama 4 tahun di radio DJFM. Anak-anak yang nggak punya uang, tapi mereka kepingin lagu mereka dimengerti, bisa dinikmati oleh banyak orang, mereka mendistribusikan lagu mereka sendiri. Sekarang, kalau kita mau masuk major label, Ariska dan Ika sulit. Ya, maksudnya. Sulit. Major label semestinya cuma ada Sony Music, Universal, DMG, EMI, dan satu lagi saya lupa. Disebut benar-benar major karena ada perwakilan di luar Indonesia dan mereka ada di Amerika dan Asia. Disebut major, besar sekali. Tapi kalau major labelnya Indonesia itu seperti Aquarius, Musika, Naga Suara, itu majornya Indonesia. Cuman mereka nggak terkenal. Trinity itu juga termasuk major ya, setelah mereka booming dengan Umum dan juga Rosa. Tapi mereka nggak ada perwakilan di luar negeri. Sedangkan major label yang saya sebutkan sebelumnya itu memang mereka major, benar-benar major dengan standar operational prosedur sesuai dengan yang sudah dijalankan di Amerika Serikat. Makanya dalam pembagian royalti agak sedikit beda. Ucok Aka masih terima royalti uang 10 juta dari Sony Music 1 tahun yang lalu sebelum beliau meninggal. Itu karena memang penghitungan royalti dari Sony Music begitu detail dan mereka mengikuti standar luar negeri. Makanya sampai mendapatkan royalti. Saya nggak tahu apakah itu juga akan didapatkan Ucok Aka kalau beliau mengikuti atau lagunya diambil oleh label lain. Saya nggak tahu. Nah, kalau kita punya lagu, kita punya produk, kita punya rekaman, hasil rekaman, cuma punya 2 cara atau 3. Pertama, serahkan lagu kalian ke major label.
dari pintu ke pintu, tetap bawa lagu kalian minimal 5 lagu, profile dan kalian, foto. Kalau solo ya solo, kalau band ya kasih tahu semuanya. Dan ingat, jangan kasih nomor HP personil kalian, kontak persen 1 orang aja. Kalau ada satu vokalis yang bagus dan itu bukan kalian, bisa-bisa diambil, bisa-bisa. Saya nggak menuduh, cuman ada kemungkinan ada. Seumpama nih, Ariska vokalis bagus ya, dia punya band namanya Tero, kalau nggak salah ya. Iya benar. Tero datang, dilihat personil sama foto-fotonya ada semua plus kontak person. Tapi di produser di label major cuma suka sama Ariska gitu. Wah ini gue jadi ini deh, solo aja deh, artis single aja. Bisa-bisa dia yang dipanggil sendirian. Band yang lain nggak dibutuhin. Dan Ariska seorang manusia gitu. Dia ada keinginan untuk oh iya ya, daripada aku hidup kayak gini-gini terus. Yang namanya idealisme kebersamaan dengan teman-teman band ya, latihan bareng, ideologi yang bareng, bahkan ikut misa bareng, itu bisa hilang karena tawaran. Ariska itu ikut dong sama aku 3 tahun ya, ke kontrak 2 album, aku kasih kamu 50 juta 1 tahun seumpamanya. Bisa juga hilang gitu. Untung-untung Tuhan Yesusnya juga nggak ikut hilang. Karena dunia musik ini dunia yang sangat kompleks gitu. Dunia yang sangat kompleks dan nggak mudah. Kalau ada yang bilang jadi artis itu mudah, ya puji Tuhan, imannya besar. Tapi menurut saya, pengalaman saya, tidak mudah menjadi seorang artis. Walaupun secara teori saya bisa bikin satu planning dari A sampai Z, dari hulu ke hilir, membuat seorang artis yang dari zero to hero, dari nol menjadi artis yang bisa dikenal oleh orang.